mungkin di antara kalian semua ada yang punya perasaan yang sama, yaitu apa? Semakin kita mendalami kasus Vina ini lebih dalam, lebih komprehensif, itu semakin kita menjadi kurang respect dengan korban Eki dan Vina, ya kan? Kita tetap berdoa, ya kan, mudah-mudahan almarhumah dan almarhum diterima di sisi Tuhan. Tapi tidak bisa dibohongi perasaan kita bahwasanya semakin kita mendalami kasus Vina ini, itu perasaan respect kita semakin berkurang terhadap dua korban ini. Kalau dulu mungkin di awal-awal kasus ini bergulir, terutama semenjak film Vina Sebelum 7 Hari itu muncul, kita semua mungkin netizen Indonesia itu berfokus pada satu titik, yaitu apa? Membela keadilan bagi korban Eki dan Vina. Maka bisa dimaklumi kalau yang menyeruak ke permukaan adalah opini pembunuh dan pemerkosa. Karena memang dulu yang kita kawal adalah keadilan untuk Eki dan Vina. Dikarenakan mereka waktu itu adalah korban pembunuh dan pemerkosa, maka kita sibuklah mencari pelakunya. Cocokologi ke sini, cocokologi ke sana, dan lain sebagainya. Namun belakangan ini, semakin fakta-fakta itu semakin detail, kita menyelami lebih dalam, fakta-fakta baru disuguhkan kepada kita, saksi-saksi baru bermunculan. Itu respect kita kepada dua korban ini semakin berkurang, ya kan? Apalagi kalau Anda kemarin melihat podcastnya Diskursusnet Reza Indragiri. Ini salah satu tokoh idola saya juga, karena kalau ngomong nih orang kelihatan dalam, faktual, cerdas banget nih Reza Indragiri, keren pokoknya ya. Tapi melihat dari pengakuan daripada si Franz ataupun yang di dalam tongkrongannya sering dipanggil si Batak ini, dan Reza Indragiri pertanyaannya begitu menusuk ke dalam, begitu detail pertanyaannya, itu kita semakin tahu dengan karakter dua orang ini, si Eki dan si Vina ini. Itu ya, mungkin saya beristighfar pada Tuhan, mohon ampun pada Tuhan, tapi hati nggak bisa dibohongin. Melihat keterangan dari saksi-saksi, terutama dari si Batak ini karakter kedua korban ini memang kurang baik kalau menurut saya, ya kan. Pertama, si Franz tuh belak-belakan kalau Eki ternyata pemakai. Waduh, selain pemakai juga, ya kalau bahasa kasarnya, pezina, sering berhubungan intim, kan begitu. Ya memang tidak secara vulgar si Franz ini kan ngomong kalau melakukan bagaimana dan lain sebagainya, tapi itu sudah menjadi rahasia umum di tongkrongan kalau hubungan seks bebas itu sudah hal biasa di tongkrongan mereka. Ini kan waduh, bener-bener gitu loh ya. Kita jadinya berpikir, ini Rudiana ini anaknya yang nakal, anaknya yang badung, tapi yang disalahin malah orang lain, para kuli bangunan ini. Kan ini bener-bener, aduh, gak manusiawi banget nih orang kayak si Rudiana. Anak lu yang nakal, Rudiana, anak lu yang badung, ya kan? Tapi lu salahin orang lain. Lu gak bisa didik anak lu sendiri, Rudiana. Kenapa yang lu salahin malah kuli bangunan, orang-orang kecil yang tidak bersalah, kan begitu. Ini sekaligus juga bagi orang-orang yang masih kekeh meyakini ini adalah pembunuh dan pemerkosa yang kalian sekarang perjuangkan. Coba tanya hati nurani kalian, apa keadilan untuk Eki dan Vina atau siapa? Kalau kalian bertanya kepada hati nurani kalian sendiri, saya yakin hati nurani kalian pun akan menolak. Orang macam si Eki mau lu bela keadilannya, padahal kelakuannya aja begitu. Kenapa kalian kok tetap ngotot mencari alibi sana, cocokologi sana, cocokologi sini? Itu sudah bukan lagi untuk keadilan Eki, tetapi ya untuk ego kalian sendiri. Karena sejak awal kalian sudah membangun satu opini, sudah cocokologi ke sana, sudah cocokologi ke sini, dan kalian sudah dianggap sebagai detektif hebat, sudah dianggap sebagai
investigator hebat, sebagai orang pinter, orang jago sama follower kalian, sama subscriber kalian, sehingga kalian sekarang merasa gengsi dengan ego kalian sendiri ketika mau mengalahkan. Ini adalah laka lantas. Kalian malu itu dengan follower kalian sendiri, dengan egomu sendiri. Kamu tuh malu, padahal sudah jelas-jelas fakta yang semakin hari semakin terus menyeruak. Semakin kita mendalami kasus ini jelas-jelas loh laka lantas, begitu kan. Tapi kenapa kalian tetap begitu yakin? Coba pertanyakan ego kalian sendiri ini. Egomu coba dipertanyakan, begitu loh. Ya mungkin habis ini kalian akan komen nih di kolom komentar. Bukan begitu bang, ini cocokologi lagi, ya kan? Faktanya mana gitu. Setiap kalian memberikan argumen itu, saya nggak pernah menemukan fakta. Isinya tuh asumsi saja gitu loh. Hanya berdasarkan logika yang kalau menurut saya nggak sehat itu logikanya itu. Cocokologi semua. Padahal dari fakta-fakta, dari kesaksian sudah menunjukkan ini tuh laka lantas akibat kelakuan si Eki sendiri, yang di malam itu dia mabuk, begitu loh. Udah tahu kan karakternya si Eki tuh begitu. Ini pengakuan teman-temannya dekatnya, emang Eki ini anak badung, nggak bisa, begitu loh. Yang paling parah ya bapaknya, udah tahu anaknya badung, nyalahin orang lain, ya kan begitu. Nah, berikut saya punya satu video ini sebagai ilustrasi bagaimana Eki itu terjadinya kecelakaan itu, bagaimana, seperti apa ilustrasinya. Coba kita akan mereaksi video berikut ini. Nah, menurut keterangan Ismail kan si Ismail, terus siapa itu lagi yang terbaru itu, siapa namanya, itu kan si Eki ini di jalan tuh zigzag, sampai ditegur kan sama pengendara lain, "Woi, cari mati lu," kan begitu. Nah, ini zigzag. Seperti inilah kira-kira ilustrasinya nih. Coba lihat. Nah, habis itu coba perhatikan selanjutnya nih. Nah, Eki kemudian menurut keterangan Ismail juga itu dia jumping kan. Ini motor ngangkat gini. Ngangkat. Nah, coba ini perhatikan. Ilustrasinya ya kira-kira seperti itu. Nah, lalu kemudian setelah jumping, bergaya-gaya dengan pacarnya, kemudian tidak seimbang, jatuh, berat. Nah, seperti ini. Itu ketika jatuh, coba lihat, motornya rusak nggak? Enggak, ya kan? Orangnya yang terpental, begitu loh. Padahal ini adalah ilustrasi paling ringan, dia nggak nabrak dia, nggak apa, cuma begitu aja. Tapi ini fatal. Nah, seperti itu. Ini motornya nggak apa-apa, paling lecet-lecet doang kan, nggak sampai rusak. Tapi apa akibatnya? Fatal, karena orangnya yang terpental. Coba perhatikan deh. Nah, sekarang coba ditonton secara utuh nih videonya ya. Sekali lagi, ini adalah hanya ilustrasinya aja, biar kalian kebayang gitu loh. Karena masih banyak yang ngebantah, masa cuma lecet begitu doang, cuma shocknya bengkok bisa menyebabkan kematian. Tapi ini lihat, fatalnya begitu, ya kan? Ya, jadi sudah jelas lah, makin kesini semuanya sudah terang benderang. Ini kita hanya tinggal nunggu aja ya sidang PK 7 terpidana. Kemudian PK-nya Sakatatal ini kan sudah di Mahkamah Agung. Tinggal tunggu itu aja ya kan. Ini semuanya sudah terang benderang. Hanya satu terakhir nih senjata kita. Apa? Doa. Ayo sama-sama bantu doa. Mudah-mudahan hakimnya diberikan petunjuk oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan memberi keputusan yang seadil-adilnya. Karena secara fakta semua data sudah jelas-jelas ini adalah laka lantas. Kemudian si Rudiana ini asal nangkep orang demi jabatan dan karena emosional belaka. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan segala kebaikanmu dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa.